Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran dengan muatan pelajaran PLBJ, di mana pelajaran yang akan kita bahas ini termasuk kategori bab ke-13. Adapun materi yang akan kita bahas yang kali ini adalah upacara adat injek tanah. Nah, seperti yang dicontoh pada gambar ya. Di sini ada gambar dan ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak upacara adat atau kebudayaan adat Betawi, yaitu injek tanah. Yuk langsung saja kita bahas materi tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran pada video pembelajaran ini adalah yang pertama mengenal upacara injek tanah. Jadi kamu setelah menyaksikan dan mencermati video pembelajaran ini, kamu dapat mengenal upacara nginjek tanah. Yang kedua adalah mampu mempraktikkan upacara adat nginjek tanah bersama teman-teman. Nah, di sini ada gambar ya, ada orang tua sedang menggendong dan mengajarkan kepada anaknya berupa nginjek tanah. Ini adalah empok ya. Empok dari tetangganya Husni. Empok Lena adalah tetangga Husni, mengundang tetangga untuk menyaksikan upacara nginjek tanah anaknya yang berusia 8 bulan. Jadi yang gambar dengan mengenakan pakaian kebaya hijau ini bernama adalah Empok Lena dan merupakan tetangga dari Husni. Empok membuat sedekah berupa nasi uduk lengkap dengan lauk pauknya, serta kue-kue, roti, pisang, dan sebagainya. Tamu laki-laki mengenakan baju sadariah dan wanita mengenakan kain dan kebaya encim. Jadi sesuai atau kebiasaan ini memiliki makna ketika datang menggunakan pakaian adat Betawi. Untuk kelengkapan upacara telah disediakan sebuah tangga dari batang tebu dan sebuah kurungan berisi berbagai macam barang. Konon benda yang dipilih si bayi akan menuntun kehidupannya di masa depan. Jadi setelah upacara seperti ini ya, ini injek tanah, nanti anak atau si bayi ini akan dimasukkan ke dalam kurungan. Nah, kurungan ayam yang sudah dihiasi sebelumnya. Empok Lena telah meletakkan boneka, tasbih, kacamata, uang, dan macam-macam benda lainnya di dalam kurungan. Para hadirin pada saat itu menanti dengan berdebar dan si bayi memilih tasbih yang tergeletak di dekatnya. Jadi ketika dimasukkan dan bayinya memilih tasbih di dekatnya, para hadirin tersentak, wah insya Allah jadi anak yang soleh, seru para hadirin yang datang. Nah, ini adalah cuplikan dari kegiatan Pok Lena yang sedang mengadakan upacara adat injek tanah. Nah, di sini kita akan menemukan Ayo Membaca ya. Nah, di Ayo Membaca ini kita akan membahas sedikit lagi tentang upacara adat injek tanah. Ada beberapa upacara adat masyarakat Betawi. Upacara tersebut terbagi menjadi dua bagian. Kalau kita perhatikan dalam upacara adat Betawi, yang pertama adalah upacara yang menyangkut perjalanan hidup dan upacara yang menyangkut kemasyarakatan atau lingkungan. Contohnya adalah upacara nginjek tanah atau disebut juga upacara turun tanah. Nah, jadi nama lain dari upacara nginjek tanah, nama lain atau disebut juga dengan turun tanah. Upacara turun tanah atau nginjek tanah merupakan adat kebiasaan orang Betawi sejak zaman dahulu. Upacara ini dilakukan apabila seorang bayi telah mencapai umur 7 atau 8 bulan. Upacara ini dimaksudkan sebagai tanda syukur. Jadi memiliki makna dari upacara ini adalah tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan kepada si bayi dan doa yang dipanjatkan kepada orang tua si bayi agar anaknya mempunyai
awal yang baik ketika mulai menginjak tanah. Nah, jadi kalau nanti suatu saat ada pertanyaan apa makna upacara injak tanah, yaitu jawabannya dengan tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan selanjutnya, upacara nginjak tanah tidak hanya dilakukan oleh suku Betawi, namun dapat dijumpai pula di Pulau Jawa, Lombok, Bali, dan Sumatera, khususnya di Aceh. Di Jawa dikenal dengan nama Tedak Siten. Tedak artinya turun, Siten dari kata siti artinya tanah. Sedangkan di Aceh dikenal dengan nama Tron Bak Tanuh. Nah, jadi kalau kamu ingin menyaksikan atau melihat upacara nginjak tanah, bukan hanya di suku Betawi atau masyarakat Betawi saja, melainkan di beberapa tempat pun ada yang mengadakan upacara nginjak tanah. Perlengkapan upacara nginjak tanah. Nah, ini adalah beberapa alat yang akan digunakan ketika kita mau atau mempraktekkan upacara nginjak tanah. Pelaksanaan upacara nginjak tanah diperlukan beberapa perlengkapan seperti baju adat Betawi. Nah, baju adat Betawi itu kain dan kebaya encim untuk wanita dan baju sadariah bagi laki-laki. Si bapaknya dan si ibunya menggunakan pakaian adat Betawi. Hidangan yang disajikan berupa jajanan pasar seperti kue-kue, roti, pisang, dan sebagainya. Jadi selain mengenakan pakaian yang merupakan adat Betawi, perlu juga disajikan beberapa makanan berupa jajanan pasar. Perlengkapan upacara bagi si bayi disediakan sebuah kurungan yang dihias dengan indah. Jadi kurungannya seperti ini ya. Kurungannya walaupun ini kurungan ayam sebenarnya, yang ayam jago, nah tapi tetap harus dihias dengan indah seperti ini contohnya. Minimal ya, inilah ada contohnya. Di dalam kurungan diletakkan bermacam-macam hadiah seperti tasbih, pensil, boneka, selendang, makanan, atau barang lainnya. Jadi di dalamnya seperti ini ya, yang saya gerakan kursornya. Ada berbagai macam, ada pensil di sini, ada tasbih, ada boneka, dan lain-lain. Nah, gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk si anak tuh agar dapat memilih kira-kira kedepannya dia mau menjadi apa, atau bayangan nanti kedepannya akan jadi apa. Nah, ini adalah bagian dari perlengkapan yang harus disajikan ketika kita mau melaksanakan upacara nginjek tanah atau mempraktekkan upacara nginjek tanah. Lanjut ke bagian poin yang B. Pelaksanaan upacara nginjek tanah. Kalau tadi perlengkapannya, kita lanjut ke pelaksanaan upacara nginjek tanah. Upacara nginjek, nah ini nginjek ya. Upacara nginjek tanah dibuka dengan sholawatan yang diiringi dengan lagu tradisional Betawi. Setelah semua tamu hadir, tuan rumah menyampaikan ucapan selamat datang dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon doa dari hadirin yang datang ke rumahnya bagi anaknya, bagi anak bayinya, semoga tumbuh sehat. Jadi dibuka dengan sholawatan, dilanjutkan dengan penyampaian ucapan selamat datang oleh si tuan rumah. Selesai memberikan sambutan, dilanjutkan dengan nasihat dari orang yang dituakan atau sesepuh dalam keluarga. Jadi ada nasihat yang diberikan oleh sesepuh dari keluarga. Lalu membawa bayi, setelah nasihat selesai, lalu membawa bayi berkeliling menyapa tamu yang hadir. Jadi bayinya diajak keliling, mengucapkan seraya mengucapkan menyapa si tamu-tamu yang hadir, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Puncak acara adalah membawa bayi memanjat tangga yang terbuat dari batang tebu dan memancingnya agar mau masuk ke dalam kurungan. Jadi nanti
si bayinya itu akan dipancing oleh si orang tua untuk masuk ke dalam ini nih kurungan. Upacara ditutup dengan perjamuan makan, menikmati hidangan nasi uduk beserta lauk pauk dan berbagai kue serta pisang. Jadi setelah menyaksikan seperti ini, kemudian si anak atau si bayinya memilih perlengkapan yang telah disediakan di dalamnya, menandakan bahwa si bayi menjadi apa. Kemudian upacara dilanjutkan dengan upacara makan perjamuan yang dinikmati oleh si tuan rumah. Inilah pelaksanaan upacara nginjek tanah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pembentukan sikap dan karakter upacara nginjek tanah. Nah, setelah kita melaksanakan atau mempraktekkan upacara nginjek tanah, ada beberapa hal sikap dan karakter yang akan terbentuk. Yang pertama adalah cinta budaya lokal. Nah, kenapa cinta budaya lokal? Karena dengan mengetahui dan memahami upacara nginjek tanah, ini adalah bagian dari sarana mengenal budaya lokal Betawi. Dengan mengenal budaya lokal, kita bisa belajar mencintai dan akhirnya memiliki kesadaran untuk melestarikan budaya tersebut hingga membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nomor satu adalah cinta budaya lokal. Kemudian nomor duanya adalah bekerja sama. Nah, kenapa bekerja sama? Karena kegiatan ini ketika kita mempraktekkan dan melaksanakan upacara adat nginjek tanah, melatih kita bekerja sama dengan teman-teman, terutama teman-teman sekelas ya, sehingga akan menumbuhkan budaya senang bekerja sama dan berkolaborasi. Semangat bekerja sama ini akan bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang akan kita hadapi atau yang kita hadapi. Jadi poin keduanya adalah bekerja sama. Sedangkan poin selanjutnya selain nomor 1 dan 2 ini adalah kreativitas. Dengan mempraktekkan upacara adat nginjek tanah, memberi kita peluang untuk mengasah kreativitas yang kita miliki, mewujudkan ide dan gagasan yang kita miliki setelah memahami apa yang dimaksud dalam upacara adat nginjek tanah. Nah, kita bersyukur nih kalau kita bisa mempraktekkan upacara adat nginjek tanah ini. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan sikap dan karakternya kegembiraan. Nah, kenapa kegembiraan? Karena dengan melaksanakan praktek sandiwara, misalkan ya, sandiwara upacara adat nginjek tanah membawa kita kegembiraan karena dilakukan bersama dengan teman-teman. Kegembiraan ini akan memberikan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, inilah 4 hal yang akan terbentuk sikap dan karakter upacara dari nginjek tanah. Mudah-mudahan kita nanti setelah menyaksikan video ini bisa mempraktekkan, kemudian juga bisa mendapatkan sikap dan karakter yang dihasilkan dari pembentukan upacara nginjek tanah ini. Setelah kita membahas tadi ya upacara adat nginjek tanah, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah beberapa pertanyaan soal latihan berikut, terdiri dari 4 soal, di mana soal-soal ini adalah soal yang diambil dari video pembelajaran ini, dari yang materi pertama, dari awalan materi pada video ini sampai dengan tadi sebelum slide ini diberikan. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan pemahaman kamu, dan usahakan dengan jawaban hasil sendiri tanpa meminta atau menerima jawaban dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan semoga kamu dapat mengerjakan dengan jawaban yang benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan
menyaksikan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu tentang bab ke-13 dari muatan PLPJ yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.